Haji Wada beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, lakukanlah dariku manasik hajimu, manasik umrohmu. Begini loh. Jadi zaman dulu sudah ada umroh, zaman dulu sudah ada haji, tapi belum tahu bagaimana haji yang seperti Rasulullah. Lah inilah yang akan kita laksanakan, karena haji yang seperti umroh seperti Rasulullah itu pasti umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, kemudian yang selanjutnya, kita semua Bapak Ibu sekalian, saya mohon bahwa ketika kita nanti berangkat bersama, berarti kita sudah menjadi keluarga. Satu sama yang lain saling membantu. Jangan saling cuek, jangan saling nggak mau tahu, ya, masa bodoh. Kita harus satu frekuensi bareng-bareng, walaupun barangkali sudah pernah atau udah tahu, sehingga kita harus kompak. Soalnya nanti hal itu akan menjadi ketika tidak kompak, misalnya ada satu yang pergi tanpa izin, kemudian kita repotnya hanya nyari orang itu, padahal di sini masih banyak yang harus kita gitu ya. Jadi kita harus bareng. Kalau memang ada sesuatu yang itu, ya nanti kita bareng, ya, misalkan harus izin dan lain sebagainya, nanti kita bareng-bareng seperti itu. Termasuk barangkali ada yang agak sepuh, yang barangkali lemah, ya kita bantu. Ya, jangan kemudian kita jualan aja egois, yang barangkali kakinya sakit apa-apa, cuek aja, biarin, tak tinggal ya tinggal gitu ya, jangan ya. Nah, ya kita bahu-membahu bareng-bareng. Ya Bapak Ibu ya, kita insya Allah bareng. Dan kita sekarang saat ini sudah menjadi keluarga besar dalam Haramain 1 PPTG Ulul Albab, dalam satu naungan. Kita kompak bareng-bareng. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya akan memaparkan untuk manasik umroh. Coba tolong nanti diperhatikan benar-benar, difahami, dan harus benar-benar tahu. Dan di jamaah umroh ini saya nggak seperti yang pada umumnya, misalnya saya Allahumma, nanti belakangnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jelem gitu enggak. Ya. Jadi nanti jenengan berdoa sesuai dengan apa yang menjadi hajat jenengan. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, teori pertama, dalam umroh itu ada rukun umroh. Rukun ini apabila kita tidak melaksanakan, berarti umrohnya jelas tidak sah dan harus mengulangi lagi. Rukun ini cuman 4. Yang pertama adalah niat ihram. Ihram ya, kita niat, itu rukunnya, melaksanakan ihram. Kemudian tawaf 7 kali, ya. Nah, kemudian sa'i, ya, sa'i 7 kali. Di sini nanti sa'inya, ini ada bukit Sofa, itu bukitnya kecil ya. Memang di sana juga kecil karena sudah tertimbun. Nanti Sofa Marwah sana, ya. Terus dalam mazhab Syafi'i itu urut atau tertib, jadi nggak boleh diselang-seling. Tawafnya masih ramai, kita sa'i aja dulu yuk. Nggak boleh ya. Nah, jadi harus urut, tertib. Itu yang rukun. Jadi kalau salah satunya kita habis tawaf terus kemudian saya udah ipit, udah sampai sini aja, berarti ya nggak sah, harus diulangi lagi. Ya. Itu rukun. Kemudian yang kedua ada wajibul haji. Wajib haji ini kalau kita tidak melakukan, maka terkena kafarat, terkena denda. Ya. Yang dendanya itu adalah puasa 3 hari di Mekah. Kalau tidak bisa kita memberikan makan 6 orang miskin, ya, setengah sok 1 orang miskin. Atau kalau kita tidak bisa memberikan pakaian, kalau memang kita tidak ada, memberikan budak, malah yang pertama itu. Atau nyembelih kambing. Ya. Itu kafaratnya, nyembelih kambing. Kalau sampai kumpul suami istri malah nyembelih unta nanti. Sudah, itu namanya wajib. Ya. Jadi wajib itu apa? Kalau tertinggal diganti dengan denda atau kafarat. Apa wajibul haji itu? Wajibul haji cuma 2. Memakai pakaian ihram dari mikot, dari start. Ya, memakai pakaian ihram dari berniat ihram dari mikot, dari start. Yang kedua adalah menjaga larangan-larangan. Gampang ya? Nah, berarti kalau misalnya
kita ternyata busnya terlalu kenceng, terus bablas sampai kota berikutnya, kita sudah masuk di dalam tanah haram, berarti gimana? Sah apa enggak? Sah, tapi kita nanti terkena kafarat denda. Nah, makanya nanti kita di Madinah dulu, sehingga nanti kita mampirnya ke Yalamlam, ya. Kita mikotnya di situ di Bir Ali. Di Bir Ali nanti di situ. Ya, Bi'ru Ali. Ya. Sudah? Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah ihram. Wah, ini banyak sekali sunnah-sunnah ihram. Apa sunnah-sunnah ihram itu? Kalau seandainya tertinggal tidak terkena kafarat apa-apa. Ya. Sunnah-sunnah ihram. Dan ini sunnahnya banyak. Seperti sebelum ihram nanti bersuci, ya. Kita mandi, kita bebersih. Kemudian rambut-rambut yang tidak efektif itu harus dihilangkan, rambut kumis, rambut dalam dan sebagainya, kita mandi, bebersih, termasuk pakai wangian tapi di badan, bukan di pakaian. Pakai wangi-wangian di badan. Setelah pakai wangi-wangian, kemudian kita pakai kain putih 2 lembar. Walaupun kalau nggak putih boleh, tapi sunahnya pakai pakaian putih. Setelah pakai pakaian putih, kemudian kalau waktunya kita waktu sholat fardu, maka kita sholat. Kalau tidak, maka kita sholat mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak. Ya. Tapi kalau sudah kita bertemu dengan waktu sholat fardu, berarti tidak usah sholat sunnah. Karena tidak ada sholat sunnah, ihram itu nggak ada. Ya. Adanya sholat sunnah mutlak. Setelah sholat sunnah, kemudian kita melafatkan niat. Kalau selain ibadah umroh atau haji, niatnya hanya dalam hati, tidak dilafatkan. Tapi kalau untuk umroh dan haji dilafatkan. Lafadznya adalah labbaik Allahumma umrotan. Berarti kalau kita sudah menyampaikan ini, semua larangan-larangannya itu harus dijaga, ditinggalkan. Sudah, kita sudah masuk pakai pakaian ihram ya. Kemudian kalau sudah meniatkan, kita disunahkan dan dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah. Sudah hafal semua baca talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo bareng. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini untuk laki-laki dianjurkan bersuara keras seperti orang takbir ketika malam Idul Fitri itu ya, bersuara keras. Kalau ibu-ibu perempuan cukup dengan suara lirih untuk didengarkan sendiri. Dan ini baca terus sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah. Kalau kita udah lihat Ka'bah berarti berhenti. Sebelum kita lihat Ka'bah berarti masih sunnah untuk membaca talbiyah. Oke? Nah, ini dihafalkan. Amalan terbaik bagi orang yang ihram itu adalah membaca talbiyah. Lah bagaimana kalau baca sholawat? Kalah baik. Kalau baca Quran masih kalah baik dengan talbiyah. Kalau misalnya zikir masih kalah dengan talbiyah. Karena amalan terbaiknya ini adalah baca talbiyah. Dan talbiyah itu dibaca saat itu saja. Kemudian kita nanti masuk masjid. Bagaimana biasa kita baca masuk masjid. Ketika sudah masuk masjid, kita lihat Ka'bah. Kita sunnah lagi nih ya. Kita baca doanya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina ya dzal jalali wal ikram. Ya. Sudah itu kita lihat Ka'bah. Sunnah. Dan ini tidak harus dibaca ya, kalau jangan hafal dibaca. Kemudian sunnahnya lagi kita sudah mulai untuk melaksanakan apa ini? Tawaf. Dibuka. Lengan kanannya dibuka. Kalau tadi kita ditutup, ya. Ini dibuka. Ketika dibuka ya, bismillah, Allahu Akbar. Kalau bisa disentuh, baru kita cium. Tapi kalau kayaknya nggak mungkin lah nyentuh sama nyium itu ya. Nah, kemudian kita bismillah cukup isyarat, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita, untuk laki-laki dianjurkan jinjit.
Ya, 3 kali putaran pertama untuk laki-laki sunnah. Ininya dibuka, kemudian sambil larinya jalannya jinjit 3 kali pertama. Apa jinjit terus ya, kalau capek ya gini. Nanti kalau kuat jalan lagi gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita ingat, kalau kita ini jinjit, nah, kemudian gitu. 3 kali putaran pertama. Berapa kali putarnya? 7 kali. Berarti berapa sisanya? 4. Berarti pikirnya pintar ini. Konsen berarti. Ya. Setelah kita tawaf, muter, setelah selesai kita sunnah lagi. Ini saya masih menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya. Kita sholat sunnah 2 rakaat, ya. Terutama kalau bisa di belakang makom Ibrahim. Itu ada makom Ibrahim yang berdiri kecil itu ya. Itu namanya makom Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Ya. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah apa namanya? Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Dan Rasulullah dalam sholat sunnah tawaf ini membacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hafal Bapak Ibu sekalian? Hafal. Masa saya baru mau menghafalkan Ustaz. Bangetan ya. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ketika sudah selesai tawaf, kita sholat. Setelah sholat kita istirahat sejenak untuk minum air zam-zam. Ini sunnah. Ya, minum air zam-zam. Walaupun kita minum air zam-zam nanti bebas, tapi dalam perjalanan ini kita disunahkan minum air zam-zam menghadap kiblat sambil membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya meminta kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan, dan rizki wasi'an, yang luas. Wah, senang ini, aminnya kencang ini. Amin. Kemudian wasyifaan, dan obat mingkulidain, dari segala penyakit. Hebat gak ini doanya? Wah, luar biasa, sudah mewakili dari apa yang kita inginkan ini. Nah, kemudian kita minum. Setelah minum, kita menuju ke Bukit Sofa. Wah, ini Bukit Sofanya. Dari sana nanti kita akan menuju ke Bukit Sofa. Ya, ke Bukit Sofa. Kemudian kita membaca abda'u bima bada Allah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita berdoa di situ menghadap ke Ka'bah. Ini sunnah ini, ya. Tata caranya begini, kita menghadap ke Ka'bah sambil berdoa. Doa yang menjadi keinginan kita dan harapannya. Apa? Kita berdoa semua. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, itu doa yang maksurnya begitu, ya. Kemudian kita turun menuju ke Bukit Marwah, ya. Di tengah-tengah Bukit Marwah itu ada lampu hijau seperti ini, ada lampunya hijau, berarti itu bertanda bahwa kita berada di lembah. Bagi laki-laki lagi nih, bagi laki-laki dianjurkan untuk berlari kecil. Ibu-ibu nggak usah ikut lari-lari, ya. Jadi kalau yang mendampingi berarti larinya gini aja, ya. Sambil baca Robbi fir warham wa anta a'azul akram. Robbi fir warham wa anta a'azul akram. Nanti akan saya bagikan lagi doa yang maksudnya itu, ya. Kemudian kita sampai sana, sampai di Bukit Marwah, kita naik sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Sebagaimana biasa kalau Rasulullah menaiki bukit, beliau sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kita di atas, kemudian kita berdoa lagi di situ. Ya, setiap bukit kita berdoa yang menjadi keinginan kita. Ya. Nah, keinginan kita berbeda-beda kan? Nah, sehingga nanti jangan berdoa. Akan saya kasih jeda waktu, nanti kita minggir, ya, kita berdoa. Nah, memang kita nggak bisa lama banget ya, karena nanti berdesak-desakan dan kita perlu memberikan kesempatan buat orang yang lain juga ya. Kalau kita mau egois kita sendiri, nanti yang lain nggak bisa lewat. Ya, nanti diusir juga sama askari. Yalah ruh itu artinya yalah pergi gitu ya. Geser gitu. Hari kayo. Makanya kita mengupayakan diri kalau memang kira-kira sudah itu ya kita sudah. Langsung kita jalan lagi menuju ke sofa. Dan kita membaca doa apa saja yang menjadi keinginan kita. Jangan hafal dzikir misalnya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar boleh. Jangan baca misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar boleh. Jangan rabbi fili wali tiara kama rabbayani shaghira boleh, dan seterusnya. Ya.
Nah, setelah itu sampai Bukit Sofa, kemudian kembali lagi ke Marwah, kemudian sampai lagi ke Sofa, kembali lagi sampai ke Marwah, begitu seterusnya. Setelah kita udah usai di sana, kita berarti sudah selesai, tinggal penutupan namanya tahallul, ya, memotong rambut. Ya. Bagi wanita dianjurkan untuk memotong rambut sedikit, ya, taksir namanya. Tapi kalau bagi laki-laki disunahkan untuk menggundul rambut, ya, untuk menggundul rambut, walaupun boleh kalau mau dicukur sedikit, ya. Anjuran nanti mau digundul apa mau ditaksir, ya. Kalau doanya Rasulullah, Allahumma fir warham lil muhalikin, ya Allah ampunilah dan sayangilah orang yang cukur gundul, didoakan 3 kali. Kemudian sahabat, ya Rasulullah kalau yang pendek gimana? Ya, yang pendek juga, ya, yang pendek hanya didoakan satu kali. Nah, saya ini nggak cukur sengaja ini karena nanti ini biar saya cukurnya di sana biar banyak, cukurnya 10 real cukurnya udah. Dan ini kita sudah selesai melaksanakan umroh, gampang ya, Insya Allah bisa semua ya. Ada pertanyaan di sini? Nah, kemudian satu lagi yang belum saya terangkan adalah larangan-larangan ketika kita sedang memakai kain ihram, sedang ihram. Apa larangan itu? Dibagi menjadi 3. Yang pertama khusus laki-laki. Laki-laki itu nggak boleh nutup kepala. Kopiah, topi, ya, itu nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Sepatu yang menutup mata kaki. Termasuk kaos kaki juga nggak boleh. Kalau kita sedang ihram nggak boleh pakai kaos kaki yang menutup mata kaki. Kalau seandainya terpaksa misalnya nggak punya sendal, nanti kita pakai sendalnya sepatunya disobek, dibelah itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh pakai pakaian berjahit. Pakaian yang berjahit, termasuk sarung, ya. Nah, sarung saya nggak berjahit ini, tapi udah bundar gini nggak boleh. Ya. Nah, itu khusus untuk laki-laki. Sekarang untuk perempuan, yang tidak boleh cuma 2. Tidak boleh menutup wajah atau memakai niqab, ya. Yang kedua, tidak boleh menutup sarung tangan. Itu yang tidak boleh. Ya, telapak tangan, sarung tangan ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau yang biasa pakai sarung tangan sama yang biasa ini, untuk saat itu dibuka, ya, dilepas. Itu untuk perempuan. Sekarang yang berlaku untuk semua. Yang berlaku untuk semua adalah memakai wangi-wangian. Termasuk sabun, hand sanitizer, apa itu yang krim-krim apa ya, yang berbau, itu nggak boleh. Termasuk roll on, ya, yang bau itu barangkali GPU, Remason, minyak kayu putih dan seterusnya, itu karena beraroma, ya, berbau seperti itu. Tidak, ya, termasuk itulah. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, mencabut kuku, rambut, ya, atau memotong, tidak diperbolehkan. Mencabut rumput termasuk, ya, memotong ini apa namanya, dahan, mencabut bunga dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah berburu binatang darat. Mancing boleh berarti Pak, ya. Binatang darat. Nah, kita nangkap kelinci, nah apa? Gimana? Oh, mancing emosi ya nggak boleh, ya, betul. Ya, itu. Jadi pakai apa itu, hewan-hewan itu tidak boleh. Termasuk membantu untuk berburu. Jangan nggak berburu tapi melu madai. Ya, nah, aku tak ikut madai nggak boleh, walaupun itu yang berburu orang nggak boleh. Atau bahkan kita makan hasil buruannya itu juga tidak boleh. Ya, di sana banyak burung merpati, banyak kelinci, terus kemudian sama kepin, wah itu disate enak ini, nggak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mengadakan akad nikah atau terima lamaran. Pas lagi di sana, itunya ditelepon, Pak, itu anaknya jenengan buat saya ya. Jenengan padahal lagi labbaik Allahumma labbaik gitu, ya. Oh, lembek nanti Bu, oh enggak, ini anaknya sudah kebelet ini, mau nikah, ya, nggak diperbolehkan. Karena apa? Kita sedang dalam keadaan. Terus yang selanjutnya, berkumpul suami istri, otomatis. Wah, itu nanti kafaratnya besar, nyembelih unta itu. Ya. Jangan sampai kalau dalam ihram, dalam ihram karena suaminya nggak pakai celana dalam, pakainya itu aja di bis, terus
ribut gitu. Berbahaya itu, nanti apa namanya, terkena kafarat ya. Nah, termasuk lagi adalah yang ini apa namanya, larangan tapi tidak mutlak, yaitu berbicara atau melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Ini akan menghapuskan pahala ya. Jangan ngomong yang kemudian kita emosi, kemudian membangkitkan syahwat sama istrinya, terus ngobrol-ngobrolnya masalah yang gitu ya. Mas Harun lama nggak ketemu baru pulang terus ngobrolnya gitu. Ya nggak boleh ini kalau lagi gitu ya. Itu apa namanya, larangan-larangan umroh. Jadi ada 4 poin yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah rukun umroh, rukun ihram ya, rukun umroh maksud kami. Kemudian yang kedua adalah wajibul umroh. Kemudian yang ketiga adalah sunnah-sunnah umroh, dan yang keempat adalah larangan-larangan umroh. Insya Allah paham ya. Nah, ketika sudah paham, maka nanti kita akan latihan praktek, dan nanti saya tanya. Nah, dari jamaah, saya memastikan bahwa jenengan memang betul-betul paham. Ya. Dari kami cukup sekian, dan nanti akan kita bahas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Itu kan tahalul kan gundul ya. Ya. Terus kalau kita mau umroh lagi itu gimana? Nggak apa-apa, pakai itu aja. Apa kalau sudah gundul, nanti kita dianjurkan apa maksudnya, kalau mau umroh lagi untuk wakil itu nanti tahalulnya formalitas tok, pakai kayak kain apa itu, karo itu ya, digini tok, formalitas ya, formalitas. Tapi saya sarankan bahwa umroh yang kedua untuk diri sendiri itu tidak dianjurkan ya. Kalau umroh berarti umroh untuk mewakilkan ya, gitu ya. Ya, kalau tawaf itu yang dibaca apa ya, dongeng boleh, dongeng bersama teman enggak ya? Boleh ya. Jadi at-tawafu kasolat, walaupun ini hadisnya hasan ya. At-tawafu kasolat. Tawaf itu seperti orang sholat. Wa annaha yatakallamu fi. Hanya saja boleh berbicara di dalamnya. Ya. Fa idza takallamtum faqulu khairan. Apabila kamu berbicara, maka bicaralah yang baik-baik. Ya, sambil sama istri, gandengan sambil ngobrol, menceritakan masa depan, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi baiknya itu apa itu? Baiknya berdoa. Iya, berdoa. Kita meminta kepada Allah. Doa misalnya kita Robbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, terus putar. Habis itu yang kedua kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Kemudian yang selanjutnya kita baca lagi misalnya doa Rabbana afri alaina sabra wa tsabit aqdamana wansurnal qawmal kafirin, bebas ya. Doa-doa apa yang jenengan hafal itu bisa dibaca. Minimal kita bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Yang kedua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yang ketiga la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang keempat alhamdulillah, kan bisa. Kelimanya la haula wala quwata illa, yang selanjutnya hasbunallah. Kan masih banyak itu zikir-zikir ya. Itu jadi tidak ada doa khusus, tapi silakan Anda berdoa yang menjadi keinginan Anda semua. Ya? Ya. Ada lagi? Berarti setiap putaran itu nanti kalau di pas acara itu Iya, jadi azan berarti terhitung 1, kita takbir bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, dan itu hitungan sempurna 1, kemudian sempurna 2, kemudian 3, dan nanti 7 juga di situ terakhir ya. Masih ada lagi? Ya, silakan. Ya. Sholat sunnah mutlak itu berarti sholat sunnah bebas, tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan perintah. Jadi kita sholat sunnah gitu aja. Ya. Sebelum niat ihram. Jadi agar niat ihram kita itu berada di setelah sholat. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk tawaf itu kan kalau umrah wajib mungkin ya. Ya. Untuk keseharian dalam kita melakukan sholat fardu kan wajib. Ya. Katanya sekarang dilarang kalau nggak pakai ihram untuk tawaf, dilarang. Oh, bukan. Sekarang peraturan baru bahwa kalau mau masuk ke pelataran Masjidil Haram, ke pelataran Ka'bah, ya, bagi laki-laki secara formalitas harus memakai kain ihram. Kalau pakai pakaian begini, nanti kita naiknya ke atas. Iya, hanya itu. Jadi kalau kita kepingin sholatnya ke depan Ka'bah, ya kita pakai kain ihram walaupun nggak umroh. Iya. Dari hotel. Dari hotel ya. Nah, tapi kalau perempuan bebas, perempuan bisa keluar masuk ke Ka'bah, ke pelataran Ka'bah ya. Tapi kalau kita pakai pakaian begini laki-laki, kita naiknya nanti di tawaf di atas, Pak. Ya, sholatnya di atas.
Gimana maksudnya, Pak? Kalau misalnya kita kan datang ke masjid, Iya, terus sebelum kita melakukan apa-apa kan tawaf sebenarnya. iya. Nah, dan kemudian setelah tawaf kan kita ke dalam masjid. Lah tawaf di atas kan bisa, Pak? Enggak, maksudnya setelah tawaf itu, oh Iya. iya bisa sih. Bisa, Kalau iya. misalkan Iya. kita ingin di bawah kan harus pakai pakaian ihram. Iya, iya, Nah, betul. nah, setelah kita tawaf berarti kalau kita mau ke masjid kita ganti pakaian. Nggak usah. Enggak usah. Masih pakai itu nggak apa-apa. Iya, iya sih enggak apa-apa. Iya. Cuman kan kurang bebas kalau misalkan Tapi kalau sampean pakai pakai celana itu kan bisa kan, kalau kalau itu untuk kalau yang untuk iya itu bebas boleh ya. biasa. Wong zaman dulu aja kita pakai kaos biasa, ini kan peraturan baru aja ya. Iya, makanya kan itu. Nah, tapi kalau masih di dalam di bawah Pak, kita nggak boleh pakai pakaian biasa. Iya, maksudnya kita udah keluar, udah selesai tawaf. Iya. Entah itu mau sholat sunnah, entah Iya. itu mau berdoa, Ah. entah itu mau baca Quran, gitu Iya. kan. Berarti kan kalau bisa kan jangan gitu ganggu orang tawaf juga. Iya. Berarti kita ke masjid. kan? Ke masjid, ya. Nah, Tapi masih di bawah itu. Posisinya kita masih di bawah. iya, maksudnya kan boleh kan ganti pakaian itu. Boleh, tapi kan kalau dibangun kita harus keluar ke masjid nanti naik ke atas sana. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya ini Ka'bahnya, kita masih di sini nih. Ini di sini kita tetap masih pakai pakaian ihram. Nah, sampai kita keluar sana baru boleh pakai pakaian biasa untuk laki-laki. Iya. Iya. Ya gitu ya, ya. Berarti setiap itu ya mau sholat fardu berarti ya. Apanya? Ya pakai pakaian ini kan kalau kita mau Iya, kalau kita mau begitu ya begitu. Iya. Kalau kita mau ya berarti pakai pakaian ihram, ya. Tapi kalau yang laki-laki, saya sholatnya di atas saja nggak apa-apa, ya. Kita pakai pakaian biasa. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum kita praktek? Ada pertanyaan lain? Nah, bagaimana kalau batal di apa namanya tawaf? Makanya saya sarankan untuk membawa spray itu, ya. Nanti untuk wudhu, ya, untuk wudhu. yang agak gede berarti ya. Nggak usah besar-besar ini saya bawanya ini. Ada yang bawa nggak barangkali dari umat? Cukup, mau cuman wudhunya gini, gini kan? Nanti tangan, habis itu kanan, tangan kiri, kemudian nanti kepala, habis itu kaki sudah. Cukup. Ada yang membawa? Barangkali Bu? Lebih kecil dari ini. Bisa lebih kecil lagi ya. Cukup kok. Cukup ya. Nanti dikisi air zam-zam. Nanti kalau di sana panas juga nanti buat nyemprot wajah ya. Kalau kita panas, semprot wajah enak seger itu. Ya, itu kalau kita batal alternatifnya pakai itu biar mudah. Atau kalau memang kita susah, di sana ada air zam-zam, kita wudhunya pakai air zam-zam. Ini. Ya. Tapi diambil yang wajib-wajib saja. Wajah satu kali cukup. Nanti tangan juga taruh di sini, digosok-gosokkan di sini. Nanti yang satunya dikasih air lagi, kita gosok-gosok ke sini. Kemudian nanti ambil lagi sedikit untuk kepala, kemudian kaki nanti diusap-usapan di kaki. Itu wudhunya begitu ya. Nanti mau ngulangi dari awal atau dilanjut? Untuk ini khilaf. Ya, untuk ini khilaf. Kemarin Ustadz Jundi menyampaikan udah kita mulai aja dari awal hitungan. Ya, awal hitungan. Berarti kalau kita misalnya muternya baru 3, kemudian batal ya nanti kita sempurnakan yang 3 itu dan seterusnya. Walaupun kalau saya kepingin dari awal ya, dari awal lagi. Ya. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya, udah paham semua? Kalau paham tinggal kita praktek. Kira-kira udah mantap ini praktek ini? Apa? Pakai ikram. Nah iya nih, kalau praktek berarti sekarang kita pakai ikram. Kita langsung praktek ya. Kita langsung. Saya praktekkan dulu pakai ihramnya, nanti Bapak-bapak mengikuti bagaimana cara memakai kain ihram ya. Dan nanti saya minta bajunya memang harus dibuka. Bajunya dibuka ya. Kalau pakai celana pendek, celananya yang panjang dibuka. Long latihan aja kok kayak gitu. Ya soalnya biar ini bener-bener, soalnya kalau latihannya salah nanti prakteknya bisa jadi keliru. Kalau jenengan pakai ihram terus ternyata dalamnya masih pakai celana dalam kan saya juga nggak tahu. Apa nanti saya minta Pak Mur untuk kontrol satu-satu? Berat ya. Ya, silakan dikeluarkan ihramnya. Nanti saya praktekkan dulu, jenengan tinggal ngikuti ya. Ini. Sabu Emi, apa ini? Hah? Tadi udah di bawah. Oh, ini. Ini ya. Ini disiapkan untuk apa namanya? Longgar ya. Soalnya kalau nggak seperti ini nanti biasanya ya, ini gini Pak. Ini gini. Lebih seperti ini. Soalnya ini kalau nggak gini,
nanti tengahnya mesti lubang. Ya. Ini saya seperti ini. Saya seperti ini yang kira-kira cukup untuk kita sendiri. Nah, sudah? Pak Mustaqim kurang begini, Pak Mustaqim kurang panjang. Nah, segitu. Saya bantu ya. Perhatikan dulu seperti ini. Ini apa ada kelebihannya untuk masuk ke sini. Ya. Biar nanti ini depannya enggak makan. Iya, enggak. Masuk ke sini. Langsung ke rumahnya. Nah, gini. Udah. Masuk sini. Udah. Ya, seperti pakai salur. Gini. Iya. Masuk dulu berarti Belum dia. Kamu dibantu. Perhatikan dulu aja, perhatikan dulu. Sudah. Kemudian ini Bapak. Nah, ini ya. Dimasukkan ke ini. Ya. Masukkan. Karena kalau nggak dimasukkan nanti ini akan jatuh terus. Masukkan seperti ini. Ini masuk. Ya. Masukkan. Ya. Nanti saya bantu, perhatikan dulu aja seperti ini. Dan ini siap untuk menggandeng istri. Ya, ini. Ini tarik enggak apa-apa. Ya, jadi kan nanti gandeng-gandengan ya. Sudah? Ini sudah seperti ini. Jadi nanti kalau mau tawaf tinggal kita buka seperti ini. Jadi nggak keluar ini. Ini tarik sini ya nggak apa-apa, ini tarik sini juga. Ya paling dekat ke sini. Ya. Nah ini. Baik, saya akan ngecek satu-satu. Bajunya dibuka aja. Ya. Sudah? Sudah? Pokoknya dilepas. Ya. Yang punya kamar ini dapat ya. Ya tapi ini biar sudah maksimal. Paten. Harusnya XL. Biasanya X semua. masih tahu apa ya. Ini kan terjadi pada peningkatan sama Udah perhatikan, ini tadi berarti kita sudah mandi, ya, sudah bersih-bersih, semuanya sudah kita bersihkan, terus sudah pakai roll on, sudah pakai apa pengharum, tapi pengharumnya di badan bukan di kain, ya, di badan bukan di kain. Dan kita akan sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, kemudian niat untuk ihram. Gimana niatnya? Jadi kalau sudah niat, semua aktivitas yang haram itu sudah berlaku. Seperti orang sholat sudah takbiratul ihram. Berarti kalau takbiratul ihram berarti sudah berlaku ya. Ibu-ibu juga sekalian ayo. Jenengan berarti sudah niat untuk ihram ya. Tadi sudah mandi, kita mandinya nanti di hotel. Biar lebih maksimal, karena kalau mandinya di mikot antri ya, tempatnya juga tempatnya agak itu WC umum lah, jadi kurang nyaman ya. Kalau di hotel kan kita toiletnya lebih bagus gitu. Tadi kita sudah mandi di hotel ya, karena mandinya biar lebih maksimal, kita bersih di hotel semuanya. Kemudian nanti pakai kain ihramnya boleh di hotel, boleh nanti di sana sekalian. Yang penting kita udah mandi duluan ya. Tapi kalau saran saya, karena dari hotel sampai ke mikot kita perjalanan cuma 1 jam. Naik bis bentar 1 jam. Nanti kemudian 5 jam berikutnya kita baru sampai ke Mekah. Berarti perjalanan 6 jam. Ya. Jadi nanti pakainya di mana? Enaknya? Di hotel aja ya. Ya, maksudnya kita biar seragam. Soalnya ada yang mau pakai sana, ada yang mau pakai lain. Kita seragamkan aja. Kita berarti makainya di
Hotel. Kita udah di hotel tapi belum niat ya. Masih boleh pakai apa celana dalam masih boleh. Tapi nanti kalau sudah niat berarti celana dalamnya semua sudah di luar semua. Jadi lepas ya. Ibu-ibu juga sama masih boleh pakai niqab, tapi nanti kalau sudah sampai mikot berarti kita harus sudah lepas semua. Berarti ini kita melaksanakan apa? Melaksanakan apa? Ihram ya, melaksanakan ihram. Termasuk wajib apa rukun, apa sunnah, apa larangan? Rukun. Kita niat ihram di mikot ya, termasuk rukun dan wajibnya kita laksanakan. Ayo kita coba niat. Labbaik Allahumma umrotan. Termasuk pakai pakaian berjahit untuk kehati-hatian adalah sendalnya jangan berjahit kalau bisa. Ya. Kalau bisa, walaupun itu tidak menjadi larangan ya. La syarikalak. Ini kita sampai di masjid, kita baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ya, seperti biasa. Ya, kita baca doa sebagaimana kita masuk ke masjid. Kemudian ketika kita sudah melihat Ka'bah seperti ini, kita berapa? Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini pas sampai di ayo kita masuk sini semua. Yang enggak baca, kalau mau yang enggak baca muter sana itu. Gak apa-apa nanti cuci tangan, cuci kaki di itu toilet, ada toiletnya, cuci kaki. Ya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ini nanti jangan baca doa sendiri, atau misalnya Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Maaf, ada yang ketinggalan. Ini dibuka. Ya, lupa kan? Yang kanan dibuka ya. Yang ini ya? Yang kanan dibuka. Yang kanan dibuka. Bukan di sini, ditaruh di bawah ketiak, Pak. Ditaruh di bawah ketiak, dibuka itu, ditaruh di bawah tangannya di luar. Tangannya di luar. Naik, Pak. Tangannya masuk, naik ke atas. Nah, ini ya. Sudah semua? Nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha sambil jinjit ya untuk yang laki-laki ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini kalau tawaf nggak boleh lewat sini, renggel. Ini nggak sah ya. Nah, cari jalan alternatif ikut Google Map. Nah, lewat sini nggak boleh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Yamani. Rukun Yamani. Dan dari rukun Yamani ini kita dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, jadi kita baca misalnya tadi Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita sampai sini. Dari sini kita mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita sudah sampai di ini berarti putaran berapa? Satu ini masih satu. Mau kedua. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Biasanya kita bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ya. Kemudian sampai sini kita baca Rabbana lagi. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Kita baca apa misalnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini anggaplah ini yang terakhir ya. Apa mau terus itu? Nah, ini kalau mau selesai jangan di sini kemudian lebar ke sana. Ini kan belum sampai finish ya. Sampai finish, sampai selesai. Ya. Ketika kita sudah selesai berarti kita lewat, sudah kalau usah bismillah lagi. Lewat. Sudah selesai berarti ya? Nah, sudah sampai di sini, kemudian kita berusaha di sekitar belakang makam Ibrahim ini untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Wah, bacanya apa? Nah, al-ikhlas sama kuliah sama al-ikhlas. Kuliah ayat kafirun sama al-ikhlas. Tapi kalau mau sholat, ini sudah mulai ditutup kembali. Ditutup kembali. Jangan lupa ya, jangan sampai sholat tidak menutup kedua pundaknya. La sholata liman laisa ala atiqaihi syai'un. Tidak sempurna sholat orang yang tidak menutup kedua bahunya. Iya, sama seperti orang sholat sunnah biasa, ya. Menghadapnya ke kiblat, ya. Di sana kiblat semua itu. Ya. Sudah selesai, kita sudah sholat, anggaplah sudah sholat. Nah, kita langsung menuju ke Bukit Safa dan Marwah, tapi sebelum itu kita minum air zam-zam dulu. Minum dulu, ambil. Ada doanya nggak minum zam-zam? Ada, doanya masih ingat ya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Minum ceklek satu gelas, ya. Minum gitu ya? Ya? Berdoa dulu baru minum. Iya lah Bu, udah minum. Berdoa dulu, minum. Nah, boleh 1 gelas, boleh 2 gelas ya. Malah ini sunahnya kalau untuk minum zam-zam itu berdiri. Oh, berdiri. Iya. Untuk saat ini nih, ini sunahnya minumnya sambil berdiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian kita minum 1 tengguk, kita minum lagi 1 tengguk, ya. Kita minum lagi 1 tengguk, gitu ya. Nah, gitu. Khusus sunnah untuk minum saat setelah tawaf. Sudah minum semua? Saya yang belum. Saya minum dulu. Kita langsung menuju ke Bukit Safa. Ini bukitnya. Memang agak naik sedikit kalau di sana ya, muter. Ya, kita sambil naik sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Semuanya di sini semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa Allah innas safa wal marwata min sya'airillah. Kita langsung doa lagi. Ayo kita jalan ke sana. Sambil kita berdoa, membaca doanya bebas. Misalnya ngulangi kayak tadi lagi boleh. Misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah boleh. Atau kita membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini ada lampu. Ya. Ini ada lampu. Yang laki-laki dianjurkan untuk semua sini. Sudah sampai di sini, kita menghadap ke Ka'bah, berhenti sejenak untuk berdoa. Doanya apa? Terserah jenengan. Doanya apa? Kita menangis sendiri-sendiri. Ya, menangis sendiri-sendiri, berdoa kepada Allah dengan kita masing-masing. Oke? Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa apa mau bisa nggak? Ya Allah, kalau nyuniki, kalau dosane kata niki, pokoknya kita minta sama Allah
keinginan yang kita ingin. Harus berulang-ulang. Jangan sekali saya tadi udah minta di sana sini mau minta lagi, nanti sampai saya bosan berdoa kok mintanya banyak. Jangan, tidak ada doa itu sampai bosan ya, sampai kita sendiri bosan untuk meminta, tapi Allah tidak akan pernah bosan untuk memberi ya. Kita turun lagi dan kita membaca doa lagi. Apa doanya? Misalnya ini, la haula wala quwata illa billah, 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 la haula wala quwata illa billah. Ini sampai lampu lari. Allahumma fir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma fir warham innaka anta la haula wala quwata illa billah. Jadi doa terus ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sampai di atas ya. Apa? Ini putaran berapa? Putaran kedua ya. Tadi ke sana satu, ini berarti kedua ya. Sudah sampai sini, kita melipir ke samping, menghadapnya ke Ka'bah. Doanya kita berdoa menghadap ke Ka'bah, doa lagi ya. Biasanya nanti akan kami beri waktu sekitar 3 menit ya, untuk berdoa mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita doa lagi, agak ngumpul sini, jangan nyempar. Kalau nyempar nanti di itu apa namanya, diurak-urak sama itu Pak Danang. Sudah ya, tadi kita berdoa begini. Sudah, kita berdoa yang banyak. Kalau kita sudah cukup, kita langsung menuju ke Marwah putaran yang ke-7. Kita langsung 7 ya, 1, 2 langsung 7 ya. Nah, senang sama saya mesti kan? Ya, ayo kita ke sana. Kita baca doa lagi apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini lampu hijau, langsung Allahumma fir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma fir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma fir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, sudah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ya, sekarang kita tinggal melakukan apa? Tahallul. Sholat berarti assalamualaikum. Kita mau selesai, mau keluar dari larangan-larangan tadi ya. Kayak orang sholat kalau takbiratul ihram berarti nggak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh ini. Tapi kalau udah salam boleh lagi kan? Nah sama, ini ihram tadi dimulai dari ketika kita baca doa ya, labbaik Allahumma umratan, dan nanti kita diakhiri saat ini ketika kita mencukur rambut. Jadi rambutnya nanti secara formalitas kita bawa gunting ya, nanti guntingnya kita potong ya. Nanti kalau yang laki-laki setelah cukur potong, nanti kita pergi ke barbershop ya. Nah, barbershop untuk merapihkan. Sekarang kalau untuk yang perempuan tinggal dipotong saja ya, kita potong kes, sudah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ke sana diterima oleh apa? Potong sendiri ya? Potong sendiri boleh, nanti sama temennya gantian juga bisa ya. Itu udah selesai ya, paham ya? Pendek. Apa? Potong lagi. Iya, potong lagi biar sampai itu apa nih, keras gitu ya. Nah, kalau yang perempuan yang penting
satu ujung tangan ini, satu ujung keresan ini Bu, kalau yang perempuan ya. Nah, kalau yang perempuan nanti bisa dipotong minta bantu mahramnya ya, atau nanti gantian sama ibu-ibu juga bisa ya. Nanti keluarnya sebelah sana Bu, ini kalau sini kesini, nanti kita di sana keluarnya sebelah kiri. Pertanyaannya, setelah sholat kita sampai di Marwah, ada sholat sunnah nggak ada ya. Itu banyak orang-orang yang habis ini kemudian mereka pada sholat sunnah, itu nggak ada. Kita udah nggak ada sholat sunnah lagi ya. Kita nanti keluar melipir ke sana, kembali ke hotel, dan insya Allah nanti kita akan umrohnya malam-malam, jadi adem ya, umrohnya malam-malam ya. Sudah ya, kita kembali ke hotel ini, kita kembali ke hotel, berarti ini udah bebas ya. Sudah bebas. Gimana? Oh, yang pakai mesin itu? Oh iya, bisa. Cas-casan ya? Oh iya, iya, benar. Kalau nggak repot itu, kalau mau di sana cukup 10 real Pak. Kita ke beberapa shop udah. kan gampang. Oh iya, terus sendiri ya? Jadi nggak gundul apa? Nggak bisa ya? Oh iya. Di sana cukur bisa milih mau cukur misalnya bros apa cukur 1 cm. Pada saat tahanan itu kan Nggak ada. itu sendiri kan kita. Sendiri ya, sendiri. Pakainya gunting tak paling gini. Iya. Taruh paling 4 jam kok. Sebentar. 5 jam sama naik 6 jam sama naik mobil lah. Ya, kalau di tempatnya itu kita cuman paling 4 jam pelaksanaannya itu. Iya. Gimana Ibu, capek? Oh, nggak capek ya? Wah, insya Allah kuat. Ini berarti kurang lebih dari perjalanan ini Saman siapkan tenaga 10 kali lipatnya. Ya karena kan kita tadi muternya juga di Korting ya. Nah, itu tadi larinya ke Sofa Marwah juga dapat diskon ya. Nah, ini berarti nanti agak jauh sedikit. Nah, tapi kita itu apa namanya? Siapkan tenaga pagi jalan-jalan ya. Terus biar ininya lemes. Soalnya kalau nggak jalan-jalan biasanya ininya pada kaku nanti. Kaku. Kakinya di sini apa namanya? Betisnya itu pada kaku. Ya. Masih sambil dipakai boleh, duduk kembali ya. Baik, setelah kita melaksanakan ini ada pertanyaan? Silakan. Apa yang kurang paham barangkali? Ya, silakan. Untuk pelaksanaan di sana akan selalu saya pandu. Tapi untuk doanya sendiri-sendiri. Ya, berarti jenengan nanti doa dengan suara yang penuh dengan rintihan gitu ya. Kalau saya bilang ya Allahumma fir warham enaka nanti nggak khusyuk. Ya, dan itu akan mengganggu kepada yang lain. Jadi semuanya nanti pada berdoa sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri dengan penuh khusyuk. Dan saya minta untuk ibadah ini kita itu memang harus benar-benar khusyuk, tenang, penuh haru, bercucuran air mata, ya, tangisan dosa dan seterusnya. Ya, jangan maaf yang kadang ada yang tawaf itu sambil guyon, ya, sambil apa gitu ya, eman-eman itu, eman-eman. Ya. Nanti tawafnya malam. Ya, insya Allah berarti nanti saya akan bawakan agenda perjalanannya. Tawaf kita malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah ihram, sudah melaksanakan umroh 1 kali, berarti kita sudah selesai. Apa kemudian kegiatan di sana? Kegiatan ibadah kita adalah untuk sholat jamaah. Jadi usahakan sholat jamaah itu kita jangan sampai tertinggal dan upayakan untuk mendapatkan soft terbaik. Ya. Kenapa? Karena sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fi ma siwa masjidil haram. Ya. Sesungguhnya sholat di masjidku ini lebih baik daripada sholat 1000 kali lipat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Ya, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu Masjid Nabawi ya. Kalau Masjidil Haram 100.000
kali lipat. Eman-eman kan, satu kali sholat itu seperti 1000 kali lipat di Masjidil Haram, maaf, di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kemudian yang kedua, apakah di Masjidil Haram ada tahiyatul masjid? Ada. Sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram sebagaimana kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau bisa, kita bisa melaksanakan tawaf sunnah. Di Masjidil Haram kita bisa melaksanakan tawaf sunnah. Tawaf itu kalau dilaksanakan, ibu sekalian, satu putaran itu 7 kali putaran, kurang lebih sekitar 1 jam. Berarti kalau misalnya kita datang duhurnya itu adalah jam 12, sebaiknya kita datangnya jam 11 nggak cukup tawaf berapa? 11 sudah sampai masjid. Itu pun kalau rame, kita belum selesai sudah adzan, sudah iqomah. Ya? Nah, jadi kita datangnya lebih awal. Biasanya kalau sholat subuh, sholat maghrib itu ramai sekali. Jadi tidak cukup itu kalau 1 jam. Ya? Kita tawaf. Karena itu ibadah terbaik untuk orang yang tawaf. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Nanti kalau kita mau masuk ke pelataran Masjidil Haram, bagi yang laki-laki memang peraturan sekarang harus memakai kain ihram, walaupun tetap pakai celana dalam, Mbak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau sholatnya di atas ya nggak apa-apa. Tawafnya di atas. Di atas lebih longgar tapi lebar. Ya. Lebar ya. Ya longgar, ya agak sepi juga. Maksudnya nggak selami di bawah, cuman putarannya agak jauh. Ya. Jadi mungkin lebih lebar dari ini, mungkin lebih lebar lagi. Tapi kita jalan terus itu. Ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa di dalam tawaf, di dalam sa'i, doanya jenengan terserah, pilih yang terbaik. Itu di buku situ ada. Misalnya membaca Rabbana dzalamna anfusana boleh, la ilaha illa anta subhanaka ini boleh, Rabbi fili wali walidayya kama rabbayani shaghira boleh. Nah, lah kalau bacanya Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu boleh ya. Tawaf doanya kayak gitu. Sudah ya, Ibu paham ya? Sekarang saya akan Kalau untuk jalur orang tua. baik, tepat sekali. Saya tadi menyampaikan bahwa umroh untuk diri sendiri itu yang afdal adalah 1 kali. 1 kali safar, 1 kali. Ya, jangan 1 kali safar nanti kita balik lagi. Nah, kecuali untuk membadali. Kalau kita punya orang tua, kita badali beliau sebagai hadiah terbaik seorang anak. Ya, nah, nanti ada kesempatan umroh 2 kali. Nanti dari biro kita akan diajak city tour. City tour itu berarti berputar-putar keliling sekitar Madinah di situ dan sekitar Mekah. Nanti kita kalau di Mekah akan diajak ke Jabal Sur, ya, ke Jabal Nur. Ya. Kemudian kita ke Arafah, kita ke Mina, kita akan lihat juga ke Musdalifah. Tapi kita lewat ya, mampir sebentar begitu ya, sebagai situs biar kita tahu ini, ya, di sana. Dan nanti di Mekah itu nanti kita akan diampirkan ke mikot lagi, namanya Ji'ronah. Dan itu diberikan kesempatan bagi yang mau umroh lagi untuk badal, dipersilahkan. Sama seperti kayak yang kita lakukan tadi. Nah tadi kan rambutnya sudah gundul. Kalau rambutnya sudah gundul berarti nanti cukurnya secara formalitas. Cuma digini-gini kan toh. Ya, tahallulnya. Iya, boleh. Nggak masalah. Pakai diri sendiri nggak apa-apa. Yang penting pelaksananya sudah selesai. Yang nggak boleh itu kita belum selesai, kita sudah tahallul. Nyukur orang itu nggak boleh. Ya, tapi kalau kita sudah usai, kita nyukur orang nggak apa-apa. Ya, nyukur sendiri atau nyukur orang tidak apa-apa. Ya, sudah. Sekarang akan saya Bagi orang tua yang punya niat untuk umroh tapi nggak kesampaian, atau walaupun orang tua kita orang tua yang ahli ibadah. yang ahli ibadah, tapi kalau yang ahli ibadah tapi nggak niat umroh gimana? Ya nggak usah. Nggak usah ya. Misalnya dulu, mohon maaf, dulu ketika masih hidup diajak umroh nggak mau, ya, ditarik-tarik, dibiayai nggak ngerti, nggak mau lah, pokoknya nggak mau. Ya, wong masih hidup aja nggak mau kan begitu. Tapi kalau yang mereka memang punya keinginan umroh, kemudian tidak sempat untuk melaksanakan, ya kita umrohkan, gitu ya.